Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yang terhormat Ibu Dr. Tita Moralita Maja SIPM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya selaku moderator dari kelompok 7 akan memandu jalannya presentasi dengan materi yang berjudul Good Governance dan teori-teorinya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu governance. Jadi, istilah governance yang diperkenalkan oleh World Bank sejak tahun 1989 itu mengacu pada cara mengelola pemerintahan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Jadi, pemerintah itu berperan sebagai pengatur yang harus transparan dan akuntabel, sedangkan swasta dan masyarakat ikut mendukung serta mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut Sudarmayanti, governance adalah kerja bersama berbagai pihak untuk menciptakan pelayanan publik yang baik, pembangunan berkelanjutan, dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Konsep ini sejalan dengan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau SANKRI yang menekankan kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Melalui presentasi ini, kami akan membahas pengertian good governance, prinsip dan teori good governance, serta penerapan good governance dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah pengertian good governance. Good governance adalah konsep yang mengacu pada penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab dan transparan. Konsep ini mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan melalui 3 pilar utama, yaitu tata kelola ekonomi, politik, dan administrasi. Menurut OECD atau Organization for Economic Operation and Development, ada 7 unsur penting dalam good governance, yaitu yang pertama ada fairness, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada accountability, yang keempat ada responsibility, yang kelima ada legitimasi, yang keenam ada performance, dan yang terakhir ada strategi. Yang pertama itu ada fairness atau keadilan. Jadi pemerintah itu harus memperlakukan warga negaranya secara adil. Contohnya itu kayak pelayanan rumah sakit pemerintah. Jadi pemerintah itu harus memberikan pelayanan kepada semua pasien tanpa membedakan status sosial dan kemampuan ekonominya. Yang kedua itu ada transparansi. Jadi pemerintah itu harus terbuka memberikan informasi kepada masyarakatnya. Jadi contohnya itu kayak pemerintah itu harus mempublikasikan APBN atau APBD-nya yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang ketiga ini ada accountability. Jadi pemerintah ini harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya dan penggunaannya. Contohnya itu kayak misalnya pemerintah ini membuat laporan penggunaan APBN atau APBD agar masyarakat mengetahui kemana uang negara digunakan. Yang keempat itu ada responsibility. Pemerintah ini harus menjalankan tugas sesuai aturannya dan kewajibannya. Contohnya ini, pemerintah ini harus memperbaiki jalanan-jalanan yang rusak yang dapat membahayakan masyarakat. Yang kelima ini ada legitimasi, yaitu penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah sehingga kebijakan yang dibuat itu layak untuk dipatuhi. Contohnya itu kayak misalnya masyarakat ini harus mematuhi aturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah. Yang keenam itu ada performance, yaitu tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Contohnya itu kayak misalnya pelayanan pembuatan KTP yang selesai dengan tepat waktu. Nah, yang terakhirnya ada strategi, yaitu rencana atau cara untuk mencapai tujuan. Contohnya itu kayak misalnya pemerintah membuat layanan online agar lebih cepat dan mudah. Selanjutnya di sini ada teori-teori good governance. Yang pertama itu teori kontrak sosial yang dimana membahas kesepakatan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
Contohnya itu masyarakat menaati aturan, sedangkan pemerintah mengatur dan mengawasinya. Teori yang kedua itu ada teori demokrasi partisipatif yang membahas keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan. Nah, seperti ikut musyawarah desa atau memberikan usulan pembangunan. Lalu yang ketiga ada teori birokrasi yang dimana membahas kerja pemerintah yang teratur dan sesuai aturan, seperti pelayanan pembuatan KTP atau surat-surat perjalanan tertib. Lalu yang keempat ada teori manajemen publik yang membahas cara pemerintah mengelola program dan anggaran. Contohnya itu seperti mengatur dana untuk membangun jalan atau sekolah. Selanjutnya yang kelima, teori pembangunan yang membahas upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya membangun jalan, fasilitas kesehatan, atau mendukung UMKM. Lalu yang terakhir ada teori keadilan sosial yang membahas pemerataan hak dan kesempatan bagi masyarakat, seperti semua warga mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang sama. Oke, next slide di sini ada 8 prinsip dari UNESCO. Tapi sebelum saya ingin menjelaskan dan menyebutkan apa saja 8 prinsip utama itu, saya ingin menjelaskan UNESCO itu adalah singkatan dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific atau Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik. Jadi UNESCO adalah lembaga di bawah PBB yang fokusnya pada kerjasama antar negara di kawasan Asia Pasifik dan juga fungsinya yang bantu negara berkembang baik secara ekonomi maupun sosial. Nah, UNESCO ini menetapkan 8 prinsip utama yang mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi prinsip ini penting agar pemerintah ini bisa berjalan baik secara efektif, adil, dan berpihak pada masyarakat. Berikut 8 prinsip utamanya. Yang pertama itu ada partisipasi atau participation, yaitu bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses mengambil sebuah keputusan, mau baik secara langsung maupun perwakilan. Contoh, ketika ada penyusunan rencana pembangunan daerah atau musrembang, masyarakat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi seperti usulan pembangunan jalan atau fasilitas umum di lingkungan mereka. Yang kedua itu ada transparansi. Pemerintah harus terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Contoh, bayangkan ketika pemerintah mempublikasikan sebuah anggaran APBN atau APBD secara terbuka dan bisa diakses dengan siapa saja, itulah wujud dari transparansi. Jadi masyarakat bisa tahu nih kemana uang negara itu mengalir. Terus ada supremasi hukum. Jadi semua warga negara itu harus tunduk pada hukum dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Jadi hukum ini harus berlaku sama untuk semua orang, teman-teman. Contohnya ketika ada pejabat tinggi nih yang melakukan korupsi. Jadi artinya seorang pejabat tinggi ini harus mendapat sanksi yang sama seperti warga biasa. Jadi tidak ada lagi yang namanya kebal hukum. Selanjutnya ada responsivitas. Pemerintah harus cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Contohnya ketika ada layanan pengaduan masyarakat seperti call center atau aplikasi pengaduan online lainnya yang langsung ditindaklanjuti oleh instansi terkait ketika terjadi masalah. Terus juga ada konsensus orientasi. Jadi pemerintah harus membangun konsensus atau kesepakatan bersama dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pemerintah ini harus mampu menjadi penengah dan untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama di tengahnya perbedaan kepentingan masyarakat. Contoh, ketika pemerintah hendak melakukan pembangunan infrastruktur di suatu daerah. Nah, mereka itu tidak hanya semata-mata melaksanakan keputusannya, tetapi melainkan harus mengadakan forum dengan warga untuk menampung aspirasi mereka dan sehingga mencari titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak. Selanjutnya ada kesetaraan. Pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua warga negara tanpa adanya diskriminasi. Contohnya ketika ada program bantuan sosial nih. Nah, itu tuh harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang membeda-bedakan suku, dari agama maupun latar belakang ekonomi mereka. Jadi semua warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan yang sama. Selanjutnya ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Jadi setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Contohnya nih ketika pejabat pemerintah wajib memberikan laporan kinerja dan siap diaudit oleh lembaga pengawasan seperti BPK. Itulah contoh dari akuntabilitas. Yang selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi. Jadi pemerintah harus mencapai tujuan pembangunan dengan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Jadi pemerintah harus mampu mencapai tujuan pembangunan dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal dan tidak boros, serta tepat sasaran. Contohnya bisa dibayangkan ketika adanya program bantuan pendidikan yang tepat sasaran kepada siswa yang membutuhkan tanpa adanya pemborosan anggaran.
Selanjutnya, penerapan good governance dalam sistem administrasi NKRI diarahkan untuk membangun pemerintahan yang tidak hanya menjalankan kekuasaan, tetapi juga mampu melayani masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab. Implementasinya terlihat melalui desentralisasi kewenangan kepada daerah, penguatan lembaga pengawas seperti pemberantasan korupsi, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan meski masih dihadapkan pada tantangan birokrasi, kepentingan politik, dan belum meratanya pemahaman tentang tata kelola yang baik. Nah, konsep ini tetap menjadi fondasi penting dalam menciptakan administrasi negara yang efektif, demokratis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kesimpulan pada materi ini ialah good governance dalam sistem administrasi Indonesia merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Hal ini juga didukung oleh berbagai teori seperti teori demokrasi yang menekankan keterlibatan masyarakat, teori birokrasi yang mengutamakan profesionalisme, serta teori pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip dan teori tersebut, administrasi negara juga diharapkan mampu berjalan lebih optimal, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai good governance dan teori-teorinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tita Moralita Magia SIP MHUM dan teman-teman sekalian atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.